Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Oda Fitri, jurusan Teknik Informatika, akan mempresentasikan tentang pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 menggunakan platform Google Classroom. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, sama halnya seperti virus SARS dan MERS. COVID ini merupakan penyakit yang berakibat fatal dan disebabkan oleh infeksi virus. Pandemik ini menyebabkan Indonesia turut mengeluarkan beberapa himbauan kepada publik seperti seruan gerakan WFH atau work from home dan seruan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pembelajaran daring itu merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok dan target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Pembelajaran daring dapat saja diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun berbayar. Tujuan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan luas. Karakteristik pembelajaran daring mempunyai karakteristik yang pertama, materi terbuka, materi kuliah terbuka, dan mata kuliah daring. Dan di sini kita menggunakan salah satu platform pembelajaran online e-learning yaitu Google Classroom atau part dari Google ya. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Tujuan utama Google Classroom untuk merapikan proses berbagi file antara guru dan siswa. Dan di sini ada cara login ke Google Classroom. Yang pertama, masuk ke aplikasi Google Classroom atau akses lewat peramban di PC Anda, klik Get Start dan pilih alamat email Google kita yang mau kita gunakan untuk join di Google Classroom. Terus tekan tanda plus di pojok kanan dan ada dua pilihan yaitu join class dan create class. Jika kamu bermaksud untuk bergabung dalam satu kelas, pilih join class. Dan kalau misalnya kita sebagai guru dan mau membuat akun Google Classroom untuk membuat kelas, di sini seperti tadi bisa masuk ke aplikasi Google Classroom atau akses lewat peramban di PC, klik Get Started juga, pilih alamat surel email Google yang mau kita pakai untuk join di kelas di Google Classroom. Terus kita tekan tanda plus 3 seperti tadi di pojok kanan. Lalu ada pilihan 2 yaitu join class atau create class. Terus ada dua pilihan role yaitu teacher dan student. Kita bisa memilih salah satunya. Isi kolom, class name, section, subject, dan room. Setelah kelas dibuat, Google Classroom akan otomatis mengenerate kelas kode yang Anda bisa bagikan kelas kode ini pada murid agar bisa join di kelas. Pada bagian classwork, Anda bisa mengunggah materi, memberikan tugas, atau mengadakan kuis. Agar lebih mudah dan hemat waktu, pertanyaan kuis tidak perlu diketik satu persatu di bagian question pertanyaan. Jadikan satu file, kemudian unggah dengan klik add. Jangan lupa tetapkan skor maksimum yang bisa didapat pelajar dan tenggat waktu, kemudian klik assign. Lakukan hal yang sama untuk memberikan tugas berupa daftar pertanyaan. Jadikan satu file, kemudian unggah dengan klik add. Jangan lupa juga tentukan skor maksimum yang didapat pelajar dan waktu tenggatnya. Kemudian klik X. Masukkan di 7 digit kelas kode yang sudah diberikan terlebih dahulu. Jika dosen dan guru Anda belum memberikan kelas kode, segera memintanya. Dan jika Anda sudah bergabung di dalam kelas, Anda bisa melihat tugas dan materi yang sudah dibagikan oleh pengajar di stream atau classwork. Demikian presentasi ini saya buat. Sebelumnya saya minta maaf pada Bu Lulu, saya membuatnya dengan merekam di handphone karena laptop saya
audionya lagi rusak, jadi waktu ngerekord di laptop cuma gambar doang, suaranya tidak ada. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.